orang memandang teman-teman transpuan khususnya itu dengan kebencian. Jadi tanpa menerapkan praduga tidak bersalah atau bagaimana, yang penting benci gitu aja. Jadi secara kultur juga mereka sulit diterima, kemudian terutama di keluarga sendiri pun mereka, saya yakin pasti akan mengalami banyak kesulitan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika. Terima kasih atas waktunya. Ya, di sini saya mau berbagi pengalaman. Jadi saya mempunyai pengalaman yang bagi saya itu sesuatu yang tidak akan saya ulangi kembali. Karena dulu memang itu tuntutan kalau bagi saya mendalami itu waktu saya usia 13 tahun. Jadi memang lingkungan di rumah saya memang seperti itu. Waktu itu saya masih punya adik yang dalam notabene keluarga saya keluarga yang kurang mampu, dan memang saya dituntut untuk menghidupi keluarga saya. Awalnya saya ditawarin kerja oleh salah satu teman. Itu katanya saya itu disuruh menjaga kafe. Saya sudah mau diajak, tapi ternyata diajak oleh seorang yang membuat saya masuk dalam kehidupan yang buruk. Nah, waktu itu saya hanya termasuk saya termasuk ketipu kalau waktu di situ ya, karena saya benar-benar membutuhkan biaya untuk keluarga saya. Jadi akhirnya saya mau, tapi ternyata saya dibohongi sama teman saya. Saya diajak oleh om-om untuk melakukan hubungan seperti itu. Nah, saya hanya diberi uang. Waktu itu saya hanya diberi uang sebesar 500.000. Itu waktu itu saya masih SMP. Sampai pada saat saya benar-benar membutuhkan uang karena ibu saya lagi sakit. Jadi akhirnya saya mau dan melanjutkan pekerjaan seperti itu. Dan adik saya juga membutuhkan uang, masih sekolah. Jadi sampai pada sudah lama sekali saya menjalani seperti itu, hampir 10 tahun saya mendalami pekerjaan seperti itu. Tapi ya saya sadar kalau memang itu salah ketika saya bertemu dengan seseorang yang memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Di situ saya merasa bahwa pekerjaan saya itu berisiko dan membuat saya untuk berhenti. Saya diberi penyuluhan oleh salah satu orang yang yaitu sukarelawan penyuluhan tentang HIV atau AIDS. Di situ saya awalnya sempat berhenti, tidak membuka untuk melayani seseorang, dan
saya berhenti karena saya takut setelah mendengar karena ada HIV dan AIDS. Saya sempat berhenti selama seminggu, 2 mingguan. Saya 2 mingguan berhenti, tapi tetap saya melakukan hal itu lagi karena saya benar-benar memang membutuhkan uang. Kemudian tapi saya diberikan penyuluhan lagi dari teman saya, salah satu seseorang yang memang benar-benar itu bukan siapa-siapa saya, teman bukan, dan itu memang bukan teman saya, bukan, dia memang datang entah nggak tahu saya datang dari mana, dia menemui saya, kemudian saya diberi penyuluhan itu tadi. Saya merasa saya takut tempat di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan saya diberikan kayak seperti siraman rohani, seperti ya ini seperti ini tuh berdampak buruk bagi kita, kesehatan, salah satunya juga kesehatan itu yang paling utama. Jangan sampai ini terjadi, jangan sampai saya kena virus seperti itu. Ternyata karena saya sudah lama sekali melakukan seperti itu, sudah hampir 10 tahun saya melakukan, dan bergonta-ganti siapapun yang datang dan memberikan uang kepada saya layani. Akhirnya seseorang yang memberikan saya kesadaran itu tadi, yang memberikan siraman rohani, penyuluhan tentang HIV dan AIDS, seseorang itu yang membuat saya sadar bahwa ini ternyata tidak baik untuk dilakukan. Karena pertama saya memang takut, hal utama saya takut terkena virus HIV dan AIDS. Yang kedua, ini memang benar, ini perilaku yang tidak baik dan perilaku yang harus berhenti, yang harus dihentikan. Nah, dari situ saya mulai sadar dan saya mulai berhenti, dan saya menjadi rekan seseorang yang memberikan saya penyuluhan tadi, menjadi rekan sukarelawan untuk orang-orang yang dulunya pernah seperti saya, dan sekarang memberikan penyuluhan bahwa bahaya HIV/AIDS di kalangan PSK teman seperjuangan saya dulu. Saya memberikan penyuluhan juga untuk mereka, dan itu sukarelawan, tidak menarget ataupun tidak menarik untuk berapapun, tidak. Dari kota ke kota saya juga mengikuti di teman saya ini, dan dari situ saya juga tidak ingin melakukan hal seperti itu lagi. Itu yang membuat saya sadar, dan saya sekarang kembali tidak melakukan seperti itu lagi. Aktivitas saya sekarang melakukan menjadi sukarelawan, memberikan penyuluhan tentang HIV dan AIDS kepada PSK ke teman-teman seperjuangan saya dulu. Itu yang membuat saya terketuk, dan saya tidak ingin kembali lagi ke dunia yang seperti dulu lagi yang pernah saya jalani. Dan alhamdulillah sekarang saya juga bisa menghidupi keluarga saya tanpa harus menjadi seorang PSK yang itu sangat membahayakan bagi kesehatan saya, dan bagi kesehatan saya juga itu sangat buruk lah, tidak patut untuk dilakukan. Apakah dari teman-teman Mbak Vika atau Mbak Vika sendiri, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang kemudian menyebabkan Mbak Vika terjun pada dunia yang demikian? Saya terpengaruh dari teman-teman, karena memang saya dulu diajak dari faktor ekonomi
untuk mengikuti pekerjaan seperti itu. Dalam kehidupan yang dulu pernah saya alami, karena memang resikonya sangat berat. Sekarang pun saya juga memberikan penyuluhan kepada mereka bersama teman saya dulu itu, agar mereka kembali lagi tidak melakukan hal seperti itu lagi, dan saya mencoba untuk memberikan motivasi bahwa bukan hanya melakukan hal seperti itu agar mendapatkan uang ataupun hanya sekedar mencukupi kebutuhan keluarganya, karena memang kebanyakan dari teman-teman saya itu faktor yang membuat mereka terjerumus dalam kehidupan seperti itu memang karena memang dia tulang punggung keluarganya dan masuk dalam kategori keluarga yang tidak mampu dan tidak tahu lagi harus bekerja seperti apa agar keluarganya bisa terpenuhi kebutuhannya. Di sini saya mengajak mereka untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi dan tetap bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dengan cara hal yang lain, bukan hal yang seperti itu. Itu yang saya lakukan sekarang. Ini saya tidak lagi dan menghimbau mereka, teman-teman seperjuangan saya dulu, agar bisa tetap mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa dengan melakukan pekerjaan sebagai PSK. Mungkin itu saja.